Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bukti Audit dan Kertas Kerja. Saya Regina Mawadah akan menjelaskan mengenai bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat. Adapun jenis-jenis dari bukti audit ini, yang pertama bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti yang diperoleh oleh auditor secara langsung dengan melalui pemeriksaan fisik di dalam proses audit itu sendiri. Kemudian yang kedua ada bukti matematis. Bukti matematis ini adalah bukti yang diperoleh auditor melalui perhitungan langsung. Misalnya voting untuk penjumlahan secara vertikal ataupun horizontal. Yang ketiga adalah bukti perbandingan. Bukti perbandingan ini sering juga disebut dengan bukti rasio yang digunakan untuk menghitung rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Yang keempat ada namanya bukti dokumenter. Di zaman canggih seperti ini rasanya agak aneh jika tidak memiliki bukti dokumenter, apalagi yang masuk dalam lingkup audit, yaitu memerlukan bukti dokumenter dalam menyelesaikan laporan keuangan. Kemudian yang kelima ada namanya catatan akuntansi. Catatan akuntansi ini adalah sumber data yang bisa digunakan oleh auditor sebagai bukti audit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Wisesa Sri Melani Silitonga. Kepada Saudari Wisesa saya persilahkan. Definisi kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Karena laporan keuangan sangat begitu penting, baik itu pihak intern maupun ekstern perusahaan, maka harus disusun dengan baik dan benar. Menyusun kertas kerja. 1. Menyiapkan kertas kerja dan mengisi kolom neraca sisa berdasarkan neraca sisa yang telah disiapkan atau berasal dari saldo yang ada di akun buku besar. 2. Mengisi kolom penyesuaian seakan-akan menjurnal data penyesuaian. 3. Mengisi kolom neraca sisa disesuaikan dengan jumlah-jumlah yang diperoleh dari penggabungan neraca sisa dengan jurnal penyesuaian untuk masing-masing akun. Terdapat 2 bagian, yaitu jika letak sama maka langsung dijumlahkan. Hasil dipindahkan ke kolom neraca sisa disesuaikan pada sisi yang sama. B. Jika letak berlawanan, maka diselisihkan. Hasil dipindahkan ke kolom neraca sisa disesuaikan sesuai dengan sisi lebih besar. 4. Memindahkan jumlah-jumlah pada neraca sisi disesuaikan ke kolom laba rugi atau neraca sisi yang sama dengan cara A. Untuk segala akun real, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas, atau termasuk akun prive, dipindahkan ke kolom neraca. B. Untuk segala akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, dipindahkan ke kolom laba rugi. 5. Menjumlahkan angka-angka dalam kolom laba rugi, kemudian memisahkan selisih antara jumlah debit dan kredit di sisi jumlah yang lebih kecil sehingga jumlah debit dan kredit sama. 6. Menulis kata laba bersih atau rugi bersih ke dalam kolom akun dengan ketentuan sebagai berikut. A. Jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit atau kolom laba rugi, sehingga selisihnya ditulis di kredit berarti hasilnya laba rugi bersih. B. Jika jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit atau kolom laba rugi, sehingga selisih ditulis di debit berarti hasilnya laba bersih. 7. Memindahkan laba rugi bersih ke kolom neraca pada sisi yang berlawanan. 8. Menjumlahkan kolom neraca sehingga jumlah debit dan kredit menjadi sama. Kemudian, seluruh hasil penjumlahan yang ada di kertas kerja bergaris 2. Pengarsipan kertas kerja. Pada umumnya, kertas kerja menurut 2 kategori, yaitu file permanen. Kedua, file tahun berjalan. File permanen
memuat data yang dianggap tetap bermanfaat bagi auditor dalam banyak perikatan dengan klien di masa mendatang, atau akta pendirian, kontrak-kontrak, dan notulen rapat. Sedangkan file tahun berjalan yaitu memuat informasi penguat yang berkenan dengan pelaksana program audit tahun berjalan saja, atau neraca saldo, rincian piutang, dan rincian biaya. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kalimat atau tutur kata yang salah kami ucapkan, kami minta maaf. Terima kasih.